Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Rayyan. Di sini saya akan menjelaskan slide saya yang tertinggal dan ya pada slide sebelumnya kita tuh udah dijelaskan tentang conversational perspective taking, common ground dan mutual knowledge oleh kalau nggak salah urutannya itu Mbak Lala duluan, yaitu tentang bagaimana seorang tuh nyoba memahami sudut pandang lawan bicara dan dalam percakapan. Di bagian saya, pembahasannya itu lebih fokus ke empirical research in perspective taking, yaitu penelitian tentang apakah manusia itu benar-benar mempertimbangkan perspektif orang lain ketika berkomunikasi dan seberapa baik kemampuan seseorang itu melakukan si pertimbangan perspektif orang lain gitu, melakukan hal tersebut. Nah, kita masuk ke slide pertama ya, tentang empirical research on perspective taking. Kalau nah, kalau dipikir sebenarnya itu hampir tiap hari kita melakukan perspective taking tanpa kita sadari. Misalnya ketika bicara dengan teman dekat, kita ngomong tuh lebih santai, lebih enjoy, lebih singkat gitu kan. Nah, karena um, kita tuh merasa lebih dekat sama teman kita merasa lebih apa namanya lawan bicara kita tuh lebih paham tentang konteks yang kita bicarakan gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara dengan dosen atau orang yang belum tentu kenal atau baru kenal gitu, orang yang nggak terlalu dekat gitu, kita cenderung jelasin percakapan yang kita omongin itu lebih detail gitu loh. Kayak kita tuh juga lebih hati-hati dalam berucap gitu. Misal dari penelitian menurut Hargrave ini, kemampuan memahami sudut pandang lawan bicara ini disebut conversational perspective taking. Nah, dalam komunikasi, speaker biasanya mempertimbangkan beberapa hal seperti apa yang diketahui si hearer, lalu apa yang dipahami si hearer, dan apakah hearer memiliki konteks yang sama. Jadi makna dalam percakapan itu nggak cuman tergantung pada kata-kata tapi juga pada share knowledge atau pengetahuan bersama antar speaker dan hearer, antar yang berbicara itu ya. Contohnya itu, has she arrived yet? Nah, kalimat ini tuh sangat simple ya, tapi kalau misalnya kita pahami, she di sini tuh nggak jelas. She itu siapa? Kayak apakah she itu dosennya atau teman kita atau gimana? Misalnya konteksnya dalam kelas gitu ya. Nah, she itu siapa? Kalau misalnya kita ngomong sama orang yang nggak terlalu deket atau nggak terlalu kenal atau bahkan mungkin asing gitu, orang tuh bakal bingung kayak, hah, maksud lo gitu, kayak si siapa gitu, what do you mean gitu kan, si siapa gitu kan. Jadi hearer tuh pasti bakal bingung gitu kalau misalnya kita ngomong kayak gitu. Nah, jadi kayak dari sini tuh bisa kita lihat kalau misalnya komunikasi itu nggak cuman bicara doang, nggak cuman ngomong doang, tapi juga bagaimana kita memahami perspektif lawan bicara kita. Kita merasa ucapan kita jelas tapi konteksnya tuh nggak dipahami sama orang lain gitu. Jadi maksudnya tuh ada di kepala kita sendiri. Lalu setelah kita mengetahui apa itu perspective taking, uh, kita lanjut ke bagian yang mana apakah speaker itu yang ngomong itu benar-benar mencoba mempertimbangkan perspektif dari hearer gitu ya. Nah, di masuk yang kedua itu, do speakers attempt to take hearers perspective. Di bagian ini Hargrave itu menjelasin bahwa banyak penelitian mencoba melihat apakah speaker itu benar-benar menyesuaikan cara bicara dengan siapa hearernya gitu ya. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa manusia atau speaker itu cenderung biasanya mencoba mempertimbangkan perspektif dari lawan bicara. Speaker itu sering memberikan penjelasan lebih jelas, lalu menambahkan informasi dari ucapan yang diucapkan, lalu mengurangi kemungkinan ambigu atau salah paham gitu ya. Misalnya dalam apa namanya lagi-lagi dalam kehidupan sehari-hari kita, kita ngomong sama teman deket itu kita sering pakai kalimat yang singkat banget tapi kalian berdua tuh udah paham.
yang kalian berdua tuh udah paham konteksnya gitu. Nah, tapi ketika kita ngomong sama orang lain, kita bahkan cenderung lebih banyak kata-kata yang akan diberikan gitu ya. Lalu contohnya itu misalnya kalau misalnya sama temen tuh, you know that thing from yesterday. Nah, itu kan that thingnya itu kan that thing apa, terus yesterdaynya kapan gitu kan. Kalau misalnya kita ngomong sama orang yang nggak tahu, nggak ngerti, nggak deket, nggak ngerti konteksnya, itu kita bakal apa namanya, bingung gitu orangnya yang diajak ngomong. Tapi kalau misalnya apa namanya, ngomong ke orang lain gitu ya, that thingnya itu ternyata the assignment that lecturer gave yesterday. Jadi kalau misalnya ngomong sama orang, sama temen deket itu you know that thing from yesterday. Kalau misalnya sama orang lain tuh you know the assignment that lecturer gave yesterday gitu. Jadi lebih lengkap, dikasih detail yang jelas biar apa yang diucapkan itu dimengerti sama orang lain dan tidak ambigu gitu ya. Nah, untuk membuktikan si speaker itu melakukan penyesuaian seperti hal tersebut, Holgrave itu membahas penelitian dari Fussell and Krauss tahun 1989. Nah, kita masuk ke penelitian yang pertama, yaitu Fussell and Krauss tahun 1989A. Ya, kenapa yang pertama? Karena nanti ada Fussell yang 1989B. Itu dibahas di selanjutnya ya. Nah, yang pertama itu penelitian yang A ini dilakukan untuk melihat apakah speaker itu benar-benar mempertimbangkan perspektif hearer saat berbicara. Di penelitian ini dilakukan apa namanya, kayak apa ya, ada uji coba gitu ya. Jadi ada banyak peserta. Yang pertama, uh, nah yang perlu peserta lakukan itu untuk mendeskripsikan gambar abstrak dalam dua kondisi. Yang pertama untuk diri sendirinya dan yang kedua untuk orang lain. Hasilnya itu hasilnya cukup jelas. Kalau misalnya ketika peserta menjelaskan gambar untuk lain, deskripsinya itu lebih banyak ya, lebih panjang, lebih detail, lebih jelas, lebih rumit, lebih literal gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk mendeskripsikan untuk dirinya sendiri, deskripsinya itu lebih pendek, ambigu, dan lebih personal. Di sini hasilnya itu uh, di situ kan disuruh menggambar gitu ya, menggambar abstrak. Untuk dirinya sendiri, peserta itu menuliskan the word one. Kenapa begitu? Karena dia sendiri sudah tahu gambar apa yang dimaksud, kayak gambar aneh itu. Jadi dia kalau misalnya dengar gambar aneh itu udah kebayang tuh gambarnya kayak gimana. Sedangkan dia kalau misalnya deskripsikan untuk orang lain, hasilnya itu a circular figure with long lines on top. Jadi penjelasannya itu lebih detail, lebih pokoknya itu gambarnya lebih jelasin lagi gitu, nggak cuman kayak kata-kata simple word one gitu, cuman kayak bentuknya gimana, terus ada apa aja, itu lebih dijelaskan. Nah, jadi di penelitian itu menunjukkan bahwa speaker tuh benar-benar ingin mencoba mengambil perspektif dari hearer. Mereka tuh sadar bahwa informasi yang diberikan tuh belum tentu dipahami oleh orang lain. Nah, kemampuan seorang menyesuaikan cara bicara berdasarkan lawan bicara itu disebut audience design dan berkaitan juga dengan common ground gitu ya. Audience design, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu audience design dan common ground. Audience design itu adalah konsep yang menjelaskan bahwa cara seseorang berbicara itu bisa berubah tergantung siapa hearernya. Jadi speaker itu atau manusia itu biasanya terus menyesuaikan mode bahasa mereka saat berkomunikasi. Misalnya cara berbicara kepada dosen itu tentu saja sangat berbeda dengan cara bicara kepada teman sebaya atau teman dekat gitu ya. Contohnya kalau misalnya ke dosen itu, excuse me sir, may I ask a question gitu kan, lebih sopan, lebih tertata. Tapi kalau misalnya ke teman kayak do you get it gitu, kayak lu paham nggak, lu ngerti nggak yang sopan banget kayak mau tanya dong gitu. Nah, perbedaan ini terjadi karena common ground atau shared knowledge antara speaker dan hearer yang sudah jelas gitu. Hal ini juga dibahas dalam penelitian yang kedua dari Fussell dan Krauss tahun yang 1989B yang membandingkan komunikasi dengan teman dekat
dan dengan orang asing. Hasilnya kalau misalnya komunikasi dengan orang dekat itu lebih efektif, lebih cepat dipahami dan menumbuhkan sedikit penjelasan, karena teman dekat tuh biasanya punya banyak common ground gitu ya. Kalau contohnya itu misalnya kita ketemu sama temen kayak meet me at the usual place gitu kan, tempat biasanya. Nah, kalian berdua itu udah tahu usual place itu mana, tempat biasa kalian buat nongkrong tuh mana. Tapi kalau misalnya orang lain, orang kita ngomong sama orang lain kayak biasanya lebih ditambahin kayak meet me at the cafe near the library gitu kan. Jadi banyak rambu-rambu atau tanda-tanda atau apa namanya, uh, apa ya, yang diberikan kepada hearer yang lebih asing gitu. Jadi semakin banyak shared knowledge-nya antara speaker dan hearer, biasanya komunikasi juga lebih mudah dan lebih efisien. Tapi meskipun si speaker itu mencoba memahami perspektif lain gitu ya, ternyata kemampuan tersebut tidak selalu berhasil. Di bagian selanjutnya ini, Holdgrave itu menjelaskan bahwa keterbatasan manusia dalam perspektif taking. Nah, di slide selanjutnya, Holdgrave itu menjelaskan bahwa manusia memang mencoba memahami perspektif orang lain, tapi kemampuan tersebut tidak sempurna ya. Seringkali manusia itu bersifat egosentrik, yaitu terlalu menggunakan perspektif dirinya sendiri ketika berbicara ataupun memahami percakapan. Akibatnya, si speaker itu merasa ucapannya sudah jelas, tapi hearer tuh belum nangkep maksudnya apa. Contohnya kayak why are you acting weird weird weird. Nah, itu pokoknya kayak kamu kenapa sih hari ini aneh banget gitu. Itu kan menurut si speakernya ya, tapi hearer tuh nggak ngerti kayak aneh gimana sih orang. Dia tuh nggak ngerasa ada apa-apa, dia tuh nggak apa namanya, nggak ngerasa aneh, dia tuh kayak normal biasanya aja. Nah itu kan hero tuh nggak ngerti gitu, kayak si speaker tuh ngomong menurut keyakinannya dia sendiri. Jadi kayak dia lihat si B, si hero-nya itu hari ini acting apa namanya, bertingkah aneh, terus dia ngomong kayak kamu kok hari ini aneh banget ya. Si hero kan kayak hah, aneh aneh apanya, orang kayak biasanya doang gitu kan, gitu. Nah jadi jadi hal itu membuktikan bahwa kadang tuh speaker tuh egosentris banget ya. Jadi kayak dia tuh menganggap bahwa hal yang di apa, hal pandangan dia itu sama dengan pandangan orang lain gitu. Jadi ya gitu deh akhirnya. Nah yang selanjutnya itu ada egocentric bias and privilege information. Nah egocentric bias itu adalah kecenderungan seseorang menggunakan perspektif dirinya sendiri saat berkomunikasi, sedangkan privilege information itu adalah informasi yang hanya diketahui oleh speaker tapi tanpa sadar digunakan dalam percakapan gitu. Karena speaker belum mengetahui informasi tersebut, si speaker itu ngerasa bahwa orang lain atau si hearernya itu sudah ngerti juga atau sudah cukup jelas, padahal si hearer itu belum tentu punya informasi yang sama atau pengetahuan yang sama dengan si speakernya. Contohnya, you know why I'm upset gitu kan. Jadi kayak speaker tuh ngerasa apa ya, si speaker tuh merasa si hero tuh kayak ngerti kenapa dia tuh marah, bingung atau gimana. Terus padahal tuh hero tuh nggak ngerti kayak dia tuh maunya apa gitu, kayak kenapa tiba-tiba kayak gitu. Terus dia bakal ngerasa kayak aku salah apa gitu. Jadi kayak kamu tuh harusnya ngerti apa yang aku jelasin gitu. Itu kan kayak jadi si speaker itu merasa apa yang dilakukan itu, tanda-tanda yang dia berikan itu sudah cukup jelas, tapi hearer tuh belum tentu memahami maksudnya. Jadi akibat dari egocentric ini adalah misunderstanding menjadi lebih misunderstanding itu menjadi lebih mudah terjadi. Jadi kadang masalah komunikasi karena orang yang tidak peduli, tetapi karena masing-masing memiliki perspektif dan informasi yang berbeda. Nah dari
Akibat dari egocentric bias ini sering terjadi, speaker itu merasa makna ucapannya sudah sangat jelas, padahal hearer itu bisa saja memahami makna yang berbeda. Ini dijelaskan dalam konsep transparency of meaning. Nah, di transparency of meaning di slide terakhir ini, Bob Graves tuh ngejelasin bahwa transparency of meaning itu kecenderungan seseorang merasa bahwa makna ucapannya itu sudah jelas bagi orang lain, padahal kenyataannya hearer tuh atau yang diajak bicara itu belum tentu paham makna tersebut dengan baik dan benar. Hal ini sering terjadi dalam sarkasme, humor, sindiran, atau ungkapan tidak langsung. Contohnya kayak great job gitu kan. Nah, kalimat itu punya banyak makna yang bisa kita bedah gitu ya. Bisa jadi ini pujian bener-bener kayak sedang memuji kinerja orang lain kayak great job, tapi bisa jadi ini tuh sindiran, tergantung konteks dan intonasinya juga. Jadi makna satu kata ucapan itu tidak hanya bergantung pada kata-kata, tapi juga pada konteks, situasi, intonasi, dan shared perspektif antar speaker dan hearer gitu ya. Hal ini juga sering terjadi di media sosial ketika karena tidak ada ekspresi wajah yang ditunjukkan dan hanya ketikan saja, itu kadang membuat beberapa orang itu yang membaca ketikan itu salah paham gitu. Kadang tuh chatnya itu bercanda tapi orang lain tuh bacanya nggak bercanda dan menganggapnya tuh serius gitu. Baik, sekian presentasi dari kami dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.